Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Baik, Bapak Ibu, semua berdiri. Ya, kita bertalbiyah sambil bertalbiyah. Mohon takbir ini diresapi, ya, dihayati dengan hati, ya. Insya Allah takbir ini kalimat yang dahsyat, ya. Mohon dipejamkan matanya supaya lebih khusyuk kita bertakbir. Semua pejamkan matanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum saya masuk ke materi inti, mungkin Bapak Ibu lihat banyak di depan saya. Ada gayun, ada botol, ada botol ini, ya. Terus ini alat spray biasa. Nah, semua saya tampilkan ini untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya suka kalau saya ditanya lewat WA. Jadi biar menyampaikannya, mungkin ada satu yang bertanya, yang lain mungkin lupa. Nah, dengan menjawab itu, akhirnya insya Allah semua bisa, yang sudah tahu, yang sudah paham akan semakin paham. Ya, yang belum, insya Allah juga akan bisa paham. Ya, baik. Yang pertama, ada yang bertanya, boleh nggak bawa botol ini? Misalnya jamu, obat-obatan kan? Terus madu, boleh nggak bawa Bapak Ibu? Boleh nggak? Lolos ke pesawat nggak? Lolos nggak di pesawat? Oke, baik. Jawabannya, nah, jadi kalau Pak Dokter kemarin cerita itu, beliau lebih banyak menjelaskan perjalanan pengalaman beliau sebagai petugas di dokter kelonter reguler. Nah, dokter kelonter reguler itu, saya juga tahun 2000 sampai 2007, 7 tahun saya selalu berangkat dengan haji reguler waktu masih KBIH. Nah, makanya namanya tempat kita ini Jabal Rahmah, itu adalah nama KBIH kita dan sekarang menjadi yayasan Jabal Rahmah. Kita ada rumah tahfiznya di kabinet. Nah, jadi kalau reguler itu agak ribet, jujur. Misalnya kesehatan,
Kalau kita sudah diperiksa kesehatan, kalau kita kan sudah lolos kemarin cuma diumumkan yang ini, yang dipanggil, yang misalnya ini sudah. Kalau reguler itu masuk di asrama haji diperiksa ulang lagi. Kalau di reguler, kalau kemarin kan saya cuma bilang sebelum meriksa kesehatan, ibu-ibu jangan hamil dulu, kan gitu. Kan saya bilang gitu. Kalau sekarang sudah keluar pemeriksaan kesehatan, silakan kalau mau hamil. Apalagi hujan-hujan gini kan. Nah, maksudnya artinya walaupun hamil sudah aman. Kalau jamaah reguler nggak bisa, masih diperiksa lagi dia ketika di asrama haji. Nah, gitu. Jadi kalau kita insya Allah sudah aman. Nah, aman sudah kita. Nah. Terus yang kedua, kesehatan juga. Kalau reguler itu, kalau kita sudah di sini aman, bisa ada diperiksa lagi. Gitu. Nah, jadi kalau kita, insya Allah kalau ada pengumuman itu ikuti aja. Termasuk barang. Kalau kita itu tidak diseleksi barang. Yang diseleksi barang itu kalau kita, ya hanya yang dibawa tas kabin, ya tas kabin yang dibawa ke pesawat. Nah, satu. Nah, karena ada yang bertanya ya. Kalau bapak misalnya kan ada kebutuhan ini kebutuhan loh, misalnya tidak bisa kalau tidak minum jamu seperti ini kan bapak, silahkan dibawa. Cuma nanti taruh di koper besar. Nanti koper besar kita itu contohnya ini nah. Ini koper besar nanti gede nih. Oh nih. Ini contohnya ini, koper besar kita nanti. Oh gede. Ya, aman. Tapi saran saya kalau berbentuk air dilakban lagi, takutnya kalau pecah ya basah semua, bau jauh semua nanti pakai ini di dalam. Nah gitu. Madu juga, saya juga biasanya bawa madu, cuman saran saya kalau madu yang ini 500 gram ya, jangan yang 500, saya selalu bawa yang kecil aja, yang berapa tuh 125. Bawa 2 atau 3 ini, 2-3 botol, karena kalau ini biasa terbesiknya terbesar pak. Ya. Jadi jangan dibawa di tas tentengan, masukkan di koper. Bisa lama. Oke ya. Nah. Oke ini ya. Sip ya. Insya Allah bapak tidak berpahala kalau banyak yang bawa gitu kan? Nah, bapak banyak bawanya kan? Nah, pasti yang lain tadi bingung, oh, boleh nggak bawa madu kayak gitu nanti? Kan kalau dokter kemarin kan dibongkar gitu kan? Nah, saya yang pegang insya Allah kita aman ya. Asal jangan dibawa di tas kabin, bawa di tas yang koper besar ini. Nah, ini contohnya cantik kok, kalau kita pakai itu. Baik. Nah, sekarang saya ada ini contohnya karena tadi nyari yang kecil-kecil, alat spray. Untuk apa ini Bapak Ibu? Lanjutan kemarinnya kita bahas tentang wudhu. Nah, banyak ibu-ibu, ada ibu, alhamdulillah yang nanya, saya lupa kemarin praktek, gimana caranya Ustaz cara wudhu kalau pakai spray itu? Oh, ya kan? Nah, terus ada juga, bisa nggak kalau air segini dipakai berwudhu? Bisa nggak? Bisa banget, cukup, malah lebih. Karena memang dalam fikih itu kalau kita berwudhu, malah hadis Rasulullah SAW itu dianjurkan at-takasyuf bil ma'. Kata Rasulullah, ketika Anda berwudu, bersederhanalah dalam menggunakan air. Jadi salah itu kita yang banyak membahas itu kalau orang wudu sudah airnya dikencangin pelukan,
Berapa banyak yang terbuang. Padahal kata Nabi, at-takasyuf bil ma', bersederhana dalam perkataan. Nah, coba ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Saya dulu pakai ini dulu. Air yang pakai gelas ya. Atau nanti di arah pembunuhan Musdalifah bisa membantu kita walaupun dikit. Nah, jadi kalau pakai yang botolan, spray, tetap kita yang rukunnya diutamakan, tapi sunnah yang 3 kali tidak dilakukan. Hanya sekali aja diambil. Basuh wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, dan seterusnya. Nah, sunnah-sunnahnya contoh ya. Suara saya supaya bisa pakai ini supaya nggak jatuh ke bawah basah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada di air. Enggak kamu Bismillahirrahmanirrahim. Kita aja tuh. Masuk. Yang bahasa kan? Sunnahnya kan tadi 3. Saya jelaskan kemarin 3. Nah, 3. Sekarang yang kedua, bermadmadah wala sisa. Ambil dikit aja. Ini ada. Caranya sapi kan satu paket kumur dengan hidung. Nah, saya gini. Nah, kan sudah, itu satu. Sekarang, ini masih banyak dua itu, dikit aja. Nah, ambil wajah, sudah, langsung sambil bunyi, kan? Ya, sudah. Selesai, masih banyak tuh. Nah, tangan, sudah sederhana aja. Langsung, tangannya dulu, yang kanan dulu. Selesai dulu. Terus yang kiri juga gitu ya, terus kiri ya. Nah, kalau kepala lebih gampang, pakai yang membeli. Kalau mau lebih praktis, ini aja, sudah ngambil, cuk belakang, langsung telinga. Kalau nggak mau lebih praktis, pegang, selesai. Masih banyak, tinggal kaki, selesai. Paling gampang kan? Nah, jadi kalau darurat ini juga. Kalau bapak ibu misalnya di dalam masjid haram, terdesak, susah keluar kalau batal wudu, bisa dengan cara itu diam-diam kita atau pakai. Tapi untuk siasatinya kalau di masjid haram, karena kalau dia basah di bawah, marah itu tugasnya. Jadi saran saya bawa handuk kecil. Kalau dibawa pelapis di bawah, itu gunanya itu handuk kecil, bisa untuk melapis di bawah supaya tidak terlalu basah. Nah, gitu loh teknis. Nah, sama juga ini kayak tadi, sama aja, tinggal semprot. Nah, ada airnya di situ, ya kan? Sudah ada airnya, semprot. Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Jadi praktis, ya. Tapi kok kayak anduk ini. Jadi ngambilnya dikit aja. Yang penting ada di sudah gitu. Sudah ada di sini. Pada kita masuk kayak tadi persis. Saya mau ya. Jadi kalau pakai ini ngambilnya satu kali aja, sekali wajah, sekali tangan, sekali kepala, sekali kaki. Gitu. Nggak usah 3 kali. Kalau 3 kali banyak itu. Kan rukunnya memang cuma 1 kali. Yang sunnahnya itu 3 kali. Karena kita pakai ini darurat aja istilahnya. Karena kita misalnya di masjid haram nggak bisa keluar, susah. Atau di alam pemina kita buru-buru, penuh orang, ya kan? Tapi, ada lagi yang bertanya. Bagus ini pertanyaannya, supaya rupanya yang nyambung yang bertanya. Ustaz, daripada ribet katanya tayamum di pesawat, kenapa nggak bawa botol aqua gitu kita wudhu di atas katanya? Ada yang bilang tidak boleh. Kita sudah diberi rukhsah, ada namanya rukhsah. Wudhu dan tayamum itu sama, hanya ada kondisi tertentu. Nah, kalau sudah rukhsah dalam hadis, nah ini coba ini harus diingat ini hadis. Hadisnya Nabi, taqabbalu shadaqati rabbikum. Terimalah sedekah Tuhanmu. Jadi Allah juga bersedekah. Bentuk sedekahnya Allah lewat pemberian rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Karena kita dalam musafir berat masyakkan namanya,
maka diberi keringanan oleh Allah. Tidak ada air, kamu bertayamum aja. Kalau kita nolak, berarti nolak pemberian Allah. Durhaka atau tidak? Durhaka. Makanya juga kemarin saya bilang, nanti ada jemaah bertanya, Ustaz, kok kita sudah di Arafah, ngapain salatnya di jamak kasar? Tidak bisa, karena begitu petunjuknya Rasulullah. Itu namanya ruksa. Kita di Arafah harus pada puncak pelaksanaan Arafah kita duhur dengan asar di jamak takdim namanya. Nah kemarin kita sudah bahas itu jamak takdim ya. Jadi kalau susah, ada juga yang chat saya, susah hafali bahasa Arabnya kalau niatnya dalam hati saja. Ya, paling praktis itu jadi ingat aja, sengaja saya salat jamak asar, sebut misalnya duhur atas asar, kan gitu. Jadi duhur atas asar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Sudah selesai. Kalau asarnya sengaja saya salat asar, sengaja saya salat jamak asar atas duhur 2 rakaat karena Allah. Kalau di pesawat sepakat semua ulama fikih wajib hukumnya menyebut mustaqbilal kiblat, menyebut dalam niat menghadap kiblat. Kenapa? Karena di pesawat arah kiblat tidak jelas, jadi kita harus menyebut kata mustaqbilal kiblat. Kalau di masjid yang sudah jelas arahnya, kata para ulama itu pilihan, mau menyebut mustaqbilal kiblat, mau tidak membaca mustaqbilal kiblat tidak apa-apa. Tapi kalau di pesawat atau di mobil atau di kapal misalnya, harus kita menyebut mustaqbilal kiblat. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Masih ada yang bertanya lagi? Atau ada yang mau praktek? Yuk silakan. Dalam hati. Ya. Nah, kalau tawaf itu batal, tidak dibolehkan tayamum karena kita tidak ada unsurnya, nggak ada unsurnya. Makanya tadi diajarin ini tipsnya, ambil air yang kecil, kalau dapat keluar. Nah, jadi tayamum itu kalau ada unsur. Apa unsurnya kalau kita tawaf? Jangan bilang malah saat keluar padahal ada air. Nah, kalau di pesawat kan, bayangin kita aja 173. Kalau semua membawa air gelas ini, ngamuk pramugarinya. Belum yang lain, pesawatnya itu kalau yang nanti kita pakai itu 400-an penumpang buah. Kalau semua 400 bawa ini, apa enggak ngamuk orang di atas pesawat? Iya kan? Nah, ribet nanti. Terus waktu kita mepet banget. Karena kalau sudah masuk Yalamlam itu sebelum ambil mikat, itu waktunya pesawat itu kan tidak seperti mobil. Misalnya 15 menit paling berapa kilo. Kalau pesawat 15 menit sudah sampai tuh. Nah jaraknya pendek banget. Jadi itu yang membuat kita rusak ringan. Ya. Nah, jadi kalau di pesawat silakan pakai tayamum aja. Nah, kalau misalnya ada kondisi misalnya mau pakai yang begini sedikit silakan. Mau yang banyak-banyak ya harus keluar dari masjid, cari tempat duduk yang lain. Ya. Oke. Saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanya dulu sebelumnya yang dari kemarin? Ustaz, ya silakan. kalau yang tadi yang pakai botol itu nggak usah kumur-kumur nggak? Boleh. Kan kumur-kumur cuma sunnah. Nah, kumur-kumur cuma sunnah. Jadi saya tadi cuma mengambil dari cuci tangan. Kalau yang mau praktis lagi yang botol atau yang pakai spray itu, enggak kumur-kumur nggak apa-apa. Kan yang rukunnya tadi berapa rukunnya ujung? Niat, wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, itu aja. Nah kalau Syafi'i telinga masuk, kalau Hambali kan satu paket kepala dengan telinga. Saya sudah jelasin kemarin. Ya silakan. Oke. Ya. Baik. Di Arafah Mina, apakah kita pakai? Jangan dicabut itu Pak, nanti mati ini tidak pakai baterai ini. Hah? Nggak bisa cucuk ya? Ada yang cabut cucuk dulu, nanti baterainya tidak ada loh. Cucuk ya.
Baik. Baik. Ada pertanyaan? Kembali ada ibu juga. Untung katanya Ustaz ngomong. Padahal saya sudah pesan online beli karpet katanya untuk dibawa di Musdalifah. Kalau reguler memang begitu. Jadi waktu itu kalau kita sudah bawa pembina, kita rombongan 12 itu ada yang bawa tikar. Jadi kunci ada semuanya. Ada yang bawa ember, ada yang bawa gayung. Ya, gitu. Kalau kita nggak perlu di Musdalifah, kita tidak turun dari bis. Kita di bis aja, duduk baik, tidur di situ. Hanya niatnya aja kita. Oke. Terus apakah ember dan ini? Tidak perlu karena kerannya ada, toiletnya ada. Tidak seperti lagi dulu yang zaman dahulu orang berhaji. Semua lengkap. Saya malah ingat dulu waktu pertama haji tahun 1991. Jadi saya haji pertama tahun 91. Itu di Mina. Di Mina itu kalau sudah 3 hari itu, di Mina itu seperti sungai. Karena tidak ada sanitasi, jadi toilet itu di dekat pelontaran banyak toilet. Bahkan pernah anak saya kebelet, tertulis toilet laki-laki. Kan saya masih tua, saya masuk dalam lagi, baru saya duduk, tiba-tiba ada orang Indo langsung nabrak masuk. Dan saya bilang, saya pegang laki-laki kan gampang aja. Dia dengan cueknya langsung buka celana di depan saya. Saya bilang, astagfirullah, jadi saya begini. Karena saya masih muda, tangan saya begini. Sekarang sudah ada dulu di situ berjejer toilet sekarang enggak aman. Jadi tidak perlu salah aman kita ya. Dan tak perlu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Pakai ya, yang praktis, yang bisa saya pakai. Lagi kan 2. Saya pakai yang kalau saya morbid yang badannya tidak gemuk, tidak kurus. Saya bukan Garuda yang pasti ya. Tahu Garuda kan? Ya, baru ya. Nah, masuk, sudah kan? Nah, selesai. Yang inti ini sebenarnya yang inti ini yang dibawa kan salah satu syaratnya berpakaian ihram harus menutupi auratnya laki-laki pusat sampai lutut. Nah jadi harus diletakkan di atasnya pusat dikit, apalagi maaf kalau Garuda karena biasa terpelosok itu di atasnya. Nah sekarang yang di atas namanya izar. Kalau yang di atas namanya rida. Ya, rida di atas. Rida manakala tidak ada aktivitas nanti di pesawat. Kalau kita sudah dari Dubai yang lewat jalur kan kita kan sudah sampaikan kemarin 2 jalur. Ada yang 130-an lewat Dubai, ada yang 40-an lewat Qatar. Ya, tapi hampir bersamaan sampainya. Ya. Nah, kalau di pesawat aja posisinya begini aja. Supaya tidak dingin. Ya, pesawat gini aja. Ya Pak ya. Nah, posisinya gini aja. Nanti ada berubah posisi yang namanya rida itu di atas. 1, kalau kita sholat, terus kalau di kemarin kan lebih fokus ke yang di bawah. Nah, bagaimana posisinya kalau kita sholat?
atas ini, yang kanan dipanjangin. Panjangin kanan. Lihat ya. Terus yang kiri lebih pendek. Ini masuk ke sini. Masuk dalam. Ya, masuk. Terus diselendangkan. Aman. Jadi kita salat, rukuk pun aman. Kalau misalnya jatuh ini bisa digini. Ini kalau posisi kita salat yang di atas. Ya. Kalau di bawah kan kita posisinya sudah tertutup di bawah. Kalau tidak salat, kita mau tawaf. Nah, pertanyaan Bapak tawaf. Tawaf. Tawaf itu hanya 4 putaran saja. 4 putaran saja. Putaran 1, 2, 3, 4. Posisinya yang di atas sama tadi, lebih panjang, sama masih masuk, tapi ini di bawah ketek. Ini namanya posisinya kalau dalam fikih ibtibak. Jadi dan ini hanya 4 putaran. Setelah putaran kelima lepas lagi. Ini lagi. Seterusnya sa'i bebas. Yang penting jangan ditaruh di atas begini. Nggak boleh ya. Kalau saya biasanya kalau sudah panas, alhamdulillah karena ada juga panu di belakang ya. Gini saya. Supaya tidak terlalu panas. Malah biasa kalau di Eropa, kalau di Eropa terlalu panas, saya cuma lepas kaki ini dia, kayak biasa gitu. Kalau sudah terlalu panas, dia gitu. Nggak apa-apa kan? Jelas Pak ya? Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Dalaman. Selama kita pakai ihram, itu tidak boleh ada dalaman. Ya, tidak boleh ada dalaman. Maaf benar ya. Selama tawaf sa'i, kalau sudah kita bertahallul, kemarin kan saya jelaskan, kita kan tamattu umrah dulu, baru haji. Jadi selesai kita tahallul pertama di umrah, lepas sudah pakaian. Nanti tanggal 8 Zulhijjah lagi, baru kita pakai ihram lagi. 2 hari minimal, bisa 2 sampai 3 hari. Nah, Bapak. Nah, kalau tawaf sunnah, kalau tawaf sunnah tergantung Bapak. Jadi kalau tawaf sunnah ada tawaf. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan macam-macam tawaf. Ada tawaf wada, ada tawaf ifadah, ada tawaf umrah, ada tawaf nazar, ada tawaf sunnah. Kalau Bapak hanya tawaf sunnah, maka pakai biasa boleh. Tapi kalau Bapak ngambil tawaf untuk niatnya umrah, harus keluar dulu ke miqat, ke Tan'im, ke Ji'rana, pakai ihram lagi. Nah, dan itu disertai dengan sa'i dan bercukur. Kalau tawaf sunnahnya pakai biasa dulu, saya berniat tawaf 7 kali tawaf sunnah, sudah. Saya pernah ada jamaah dulu, saking senangnya dia berangkat haji, dinaikkan orang tuanya mertuanya, dia suami istri langsung bernazar. Saya berangkat nanti kalau sampai di sana, saya akan tawaf sunat sebanyak 35 kali. Karena umurnya waktu itu mereka 35 tahun. Saking senangnya. Nah, jadi saya lihat anak ini kok masih muda, terus 35 tahun. Kok tiap hari keluar datang. Tapi untungnya dia tidak bilang sunnah. Kalau dia bilang umrah, wah, keras itu. Nah, untungnya cuma tawaf sunnah. Jadi setiap hari itu berapa kali dia turun tawaf 10 kali. Karena kalau sudah nazar kan itu namanya jadi tawaf nazar jadinya kan harus bernazar. Jadi dalam Islam itu bernazar tidak dianjurkan, tapi kalau sudah terucap wajib ditunaikan. Ya. Biasanya orang itu tidak sadar, makanya Nabi melarang. Dan itu juga kata Nabi, ini sering. Kata Nabi, jangan berjanji dan jangan dengari janjinya orang kalau lagi bahagia banget. Satu. Yang kedua, kalau lagi marah banget. Itu biasanya itu kalau orang terlalu bahagia banget atau marah banget, janjinya macam-macam itu. Nah, sumpahnya macam-macam. Kalau bahagia banget, kalau orang Buddhis bilang janji talaeh. Jadi janjinya pasti tidak akan pernah ditepati nih kalau terlalu senang sudah diam. Nah, biasanya juga orang disuruh bernazar. Ada juga pernah
Mudah-mudahan di sini ada, jangan sampai ada ibu-ibu di sini yang bernazar. Pernah sekali jamaah kita. Jadi ibu itu nazarnya apa? Karena kaget, tiba-tiba diurus semua mertuanya, berangkat haji sama suaminya, tes, dia bernazar. Rupanya salah dengar dia. Jadi salah dengar kalau ketika kita tahallul itu botak, padahal itu kan botak untuk laki-laki. Nah, dia langsung bernazar, saya kalau benar pergi saya juga akan botak menurut saya. Dan dia tidak ngomong dengan saya, langsung aja setelah selesai itu dia mau langsung ngomong sendiri, botak sendiri, bahwa memang alat itu sudah. Itu baru istrinya datang ke saya, Ustaz, istri saya tampak ngomong dengan saya betega berdebat katanya, kenapa? Dia botakin rambutnya. Saya bilang, saya datang, Bu, benar kan? Iya Ustaz, kenapa Ibu? Kok di siapa yang ngajarin? Saya bernazar Ustaz. Saya bernazar kalau saya benar saya berangkat haji, kalau sudah selesai saya juga mau botak rambut saya bertahan. Oh enggak bisa, karena nazar itu kalau bertentangan dengan akidah dan syariat enggak bisa dilaksanakan. Dengan saya jangan sampai ibu-ibu di sini bernazar juga, saya juga mau botak, enggak usah. Tapi kalau bernazar yang baik, misalnya kalau sudah ini saya mau memberi makan anak yatim, misalnya itu baik, saya mau puasa itu baik, ya. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut? Ya silakan. Ya silakan. Kita waktu kan pertama ya, nanti pada saat tahun awal di haji. Nah, okay. Jadi gini, bapak-bapak yang rencana mau botak, saya sudah sampaikan ke hari. Ketika kita kan tamattu, umrah dulu baru haji. Nah, pada saat tahallul di umrah jangan botak dulu. Nanti botaknya itu karena berdasarkan hadis Nabi tadi, pada saat kita tahallul awal di haji. Setelah kita selesai melontar Jamrah Aqabah di hari 10. Nah, barulah ayo silakan. Ya, biasanya itu semua jadi pelontos semua. Siapa nanti yang potongnya ada? Gantian aja kita gantian. Biasanya dari bawah aja, ada yang bawa 1-2 itu yang bawa biasanya langsung cepat aja. Kalau tukang cukur siapkan kalau di Mina itu 50 rial ke atas biasanya. Makanya mendingan bapak beli, kan ada yang dapat pahala bapak kalau bapak beli itu ada yang 120-150 itu yang listrik itu kan bisa sekali cas itu bisa 10-12 orang. Masukkan di kota besar kalau yang bawa aman. Saya tahun lalu kebetulan hanya saya yang bawa. Jadi saya beli, akhirnya karena 40 lebih yang pakai, saya rusak. Saya bilang alhamdulillah banyak pahalanya. Jadi kalau bisa Pak, bawa aja Pak, kalau ada yang punya, ada berkahnya pahala.